Menjadi siswi cerdas dan rajin memanglah amazing. Apalagi bisa mendapatkan beasiswa di sekolah mahal. Ulala, pastinya sangat seneng dong Tapi di sekolah ini ada satu bangku yang tidak boleh diduduki oleh siapapun. Kalau ingin aman di sekolah ini, jangan coba-coba untuk duduk di bangku itu. Loh, kok bisa gitu? Emangnya kenapa? Lanjut. Hai, kembali lagi bersama saya, Ede. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film Bangku Kosong atau The Empty Chair yang dirilis pada tahun 2006. Bagaimana keseruan kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja biar kami lebih semangat menceritakan alur film lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, 1, 2, 3, trot. Check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang guru yang sedang memeriksa lembar jawaban ujian siswi pada malam hari. Nyarek naon coba meriksa ti peuting. Kemudian dia melihat ada lembar jawaban lebih di meja. Dengan takut bari ngadeg-deg, guru itu mengambil kertas itu lalu menyobeknya dan membuangnya ke tong sampah. Tapi setelah itu, dia pun lari terbirit-birit dan masuk ke dalam mobil dan langsung gas mobilnya. Tapi ternyata, dan film pun baru dimulai. Film ini akan berfokus pada karakter Dinda yang merupakan seorang siswi SMU Permata Putri. Dinda merupakan seorang siswi yang cerdas, rajin, dan yang pasti kutu buku. Karena kecerdasannya itu, Dinda mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di SMU ini. Tapi kehidupan Dinda di sekolah tidak seberuntung kecerdasannya. Dinda selalu dibully oleh Adela, Desti, dan Nancy atau si Tarmod alias Taramodol. Mereka selalu membuli Dinda hanya karena Dinda tidak pernah memberi mereka contekan. Karena kacamata Dinda dirusak oleh mereka, Dinda kemudian mengadu ke headmaster yang bernama Bu Janet. Tapi mereka tidak berbuat apa-apa karena Adela merupakan anak dari Pak Widodo yang merupakan donatur terbesar di sekolah itu. Melihat Dinda yang mengadu pada guru, akhirnya Adela and the gang memberi pelajaran kepada Dinda dengan cara mengurungnya di gudang sekolah semalaman. Scene pun berpindah pada seorang ibu-ibu tapi ngorak keneh dah ibu-ibu rage. Dia terlihat sangat bersedih karena anaknya meninggal sudah 3 tahun. Anaknya sangat pintar dan merupakan siswi SMU Permata Putri. Malam harinya Adela sedang teleponan sama Desti. Saat mereka sedang asik gibah-gibah manja, tiba-tiba Adela melihat penampakan di kaca jendelanya. Betapa ruasnya Adela dan langsung loncat dari tempat cingogonya. Adela pun dikagetkan dengan kedatangan kakaknya yang bernama Radit dengan wajah pucat seperti zombie. Keesokan harinya, mereka bertiga segera menuju gudang untuk mengecek Dinda. Tapi mereka tidak menemukan keberadaan Dinda dan di sana pintu gudang sudah terbuka. Mereka pun segera mencari Dinda dan menemukannya di kantin. Mereka bertanya siapa yang membantunya keluar dari gudang. Tapi Dinda tidak menjawabnya dan hanya bisa menangis bercucuran air mata. Singkat waktu, jam pelajaran pun akan dimulai. Tapi Bu Melisa hari itu datang terlambat. Adela pun memprovokasi siswa lainnya untuk keluar kelas dan meninggalkan jam pelajaran Bu Melisa. Atas kejadian itu, Bu Melisa sangat tersinggung dan memutuskan untuk resign dari sekolah dan tidak lagi mengajar di sana. Terima kasih untuk anak didik saya. Keesokan harinya, Bu Janet memperkenalkan guru pengganti Bu Melisa kepada semua siswi.
Dan guru baru itu bernama Grace. Ketika akan memulai pelajaran, Bu Grace melihat ada bangku kosong di depan. Karena Bu Grace sangat tegas dan disiplin, dia menyuruh Adela untuk duduk di bangku kosong itu. Tapi Adela menolaknya dan menunjuk Dinda untuk duduk di bangku kosong itu. Bu Grace pun akhirnya meminta Dinda untuk duduk di depan, tapi Dinda berkata kalau Bu Janet melarang siapapun untuk duduk di bangku kosong itu. Tapi Ibu Grace tidak peduli dan tetap memaksa Dinda untuk duduk di bangku itu. Dinda yang tidak bisa melawan pun akhirnya mau tidak mau harus duduk di depan. Dengan perasaan takut beringadeg-deg, Dinda akhirnya duduk di bangku itu. Setelah Dinda duduk, Bu Grace memulai pelajarannya. Tapi penglihatan Dinda berbeda saat duduk di bangku itu. Semua siswi yang ada di kelas semuanya pucat dan tatapan matanya kosong. Lalu tiba-tiba Dinda pun kesurupan dan bangku itu melayang ke atas. Dan sebagian siswi di sana ada yang kesurupan juga dan terjadilah kesurupan massal. Atas kejadian itu, para guru jadi marah dan kesal pada Ibu Grace. Bu Janet menjelaskan kalau bangku itu sengaja dikosongkan dan tidak boleh diduduki oleh siapapun. Bu Indri pun menceritakan 3 tahun lalu ada siswi yang menduduki bangku kosong itu dan akhirnya siswi itu kesurupan. Dan yang lebih parah, mereka mendapati siswi itu bunuh diri di kamarnya. Selain kejadian itu, masih banyak kejadian lainnya yang tidak bisa diceritakan satu persatu. Mereka berharap agar Ibu Grace tidak memaksa Dinda untuk duduk di bangku kosong itu lagi. Mereka tidak ingin ada berita miring tentang sekolah demi menjaga nama baik dan integritas sekolah. Apa sih? Integritas, udah itulah. Ibu Grace yang tidak percaya dengan tahayul pun bersikeras menolak permintaan itu dan dia akan bertanggung jawab bila ada sesuatu dengan Dinda. Malam pun poek mongkeng. Terlihat Adela sedang mengantar makanan pada kakaknya yang seperti zombie itu. Adela pun mengajak kakaknya untuk pulang ke rumah, tapi kakaknya tidak mau dan langsung menutup pintu. Kak, kenapa sih kakak betah banget tinggal di sini? Keesokan harinya, Dinda masih duduk di bangku kosong itu. Dia melihat semua bangku di kelas itu kosong dan tidak ada siswa satupun. Dan dia hanya melihat satu orang siswi berjalan ke arahnya sambil memegang jangka dan akan menusuk dirinya. Seketika Dinda langsung ngorejat dan rupanya itu hanya mimpi Dinda saja. Kalau kamu sakit, lebih baik kamu pulang atau ke ruang UKS. Malam harinya, saat Dinda sedang tacap-tacap di rumahnya, dia diganggu sosok hantu perempuan. Sementara itu, Adela dan kedua orang tuanya mendatangi Radit dan meminta Radit untuk pulang ke rumah. Lagi-lagi Radit menolaknya dan mengusir mereka. Singkat cerita, Nancy saat itu kebelet untuk modal karena sudah lama tidak modal. Merdu sekali bukan suaranya? Saat sedang ngehujan, Nancy diganggu oleh hantu sekolah itu. Dia merasa ada yang ngegedor-gedor toilet dan pas dilihat ternyata tidak ada. Kemudian Nancy melihat rambut ada di toilet dan ketika dibuka betapa kagetnya Nancy dan saat itu pula Nancy langsung ngagoak. Teror pun mulai merambah ke Adela dan Desti. Mereka bertiga mulai ketakutan dan merasa teror itu adalah teror dari penghuni bangku kosong. Mereka berpikir kalau penghuni bangku kosong itu marah karena tempatnya diduduki hingga meneror semua siswa. Sepulang sekolah pun mereka mencoret-coret bangku itu dan mengotorinya. Dan saat mereka pergi, seketika bangku itu bersih kembali dengan sendirinya. Keesokan harinya, Dinda melihat salah satu siswi yang berwajah menyeramkan. Lalu dia mendapatkan penglihatan kalau siswi itu adalah penghuni bangku kosong. Dinda pun langsung pingsan dan dibawa ke UKS. Saat di UKS, Dinda disamperkan Bu Janet.
Kemudian Dinda menanyakan latar belakang tentang bangku kosong itu. Karena semenjak Dinda menempati bangku itu, Dinda mengalami hal-hal aneh dan di luar nalar. Bu Janet tidak mau menceritakan hal itu dan Bu Janet akan meminta Bu Grace agar Dinda kembali duduk di tempat semula. Singkat cerita, pelajaran Bu Grace pun dimulai. Bu Grace menanyakan kepada Dinda kenapa Dinda duduk di belakang lagi. Dinda menjawab mulai hari ini Dinda duduk di belakang lagi atas perintah Bu Janet. Tapi Bu Grace ingin tetap Dinda duduk di depan. Akhirnya Bu Grace menukar bangku kosong itu dipindahkan ke belakang dan bangku Dinda ditarik ke depan. Saat sedang mengajar, Bu Grace melihat ada penghuni bangku itu sedang duduk. Bu Grace pun kaget, tapi tidak sampai ngegoak, hanya ngegebeg saja. Tidak hanya itu, saat Bu Grace sedang menulis, dia mendengar anak-anak berisik sekali. Dia membalikkan badan sambil membentak, tapi tidak ada siswa yang berisik. Karena kapalang era, Bu Grace pun pergi ke toilet. Singkat cerita, saat Dinda di rumah, dia menanyakan kepada ibunya siapa penghuni rumah ini sebelum mereka. Ibunya pun menjawab kalau dulu rumah ini ditempati oleh Bu Tati dan kini dikontrakan kepada mereka. Bu Tati mempunyai anak yang bernama Mila dan sudah meninggal gantung diri di pohon dekat sekolahnya Dinda. Selain itu, ibunya bilang kalau tadi di pasar ada temannya Dinda membeli kue ibunya dan menitipkan surat untuk Dinda. Dinda segera membuka surat itu dan di surat itu bertuliskan "Tolong aku", dan surat itu ditulis oleh Clara. Sementara itu, Adela, Nancy, dan Desti diteror kembali oleh hantu penghuni bangku kosong. Hantu itu marah karena mereka sudah lancang mengotori bangku kosong itu. Ketiganya meninggal pada malam itu juga. Nancy meninggal karena ketindihan piano, Desti meninggal karena tisoledat di kamar mandi, dan Adela meninggal karena tilalep di kolam renang. Semoga Tuhan menerima mereka di sisinya. Keesokan harinya, Bu Janet mengumumkan kabar duka ini. Mereka semua berdoa bersama untuk mereka bertiga yang sudah meninggoy. Atas kejadian itu, sekolah tersebut pun dipenuhi wartawan untuk meliput berita tentang tewasnya ketiga siswi di sekolah itu. Bu Janet sangat marah dan tertekan karena dia takut akreditasi sekolah ini hancur. Malam harinya, Dinda kembali didatangi hantu bangku kosong. Dinda melihat tulisan hantu itu di jendela dan hantu itu meminta bantuan. Mau tidak mau, Dinda pun segera pergi ke sekolah malam itu juga untuk membantu hantu itu. Dinda langsung menuju perpustakaan dan mencari arsip data tahunan siswa milik Clara dan Mila. Sementara itu, Bu Grace yang sedang membuat soal ujian diganggu oleh hantu itu. Soal ujian itu tiba-tiba terdelete dengan sendirinya. Bu Grace segera menuju sekolah dan akan membakar bangku kosong itu. Sesudah bangku itu dibakar, Bu Grace langsung lari untuk pergi keluar. Secara bersamaan, Dinda juga keluar dan mereka akhirnya kapanggih. Bu Grace dan Dinda akan bekerja sama untuk menuntaskan masalah penghuni bangku kosong itu. Keesokan harinya, Bu Grace dan Dinda mendatangi kediaman Clara dan bertemu dengan ibunya Clara. Ibu itu terlihat sangat sedih dan dia menceritakan kalau Clara anak yang pintar dan suka membantu ibunya bekerja. Clara juga bercita-cita jadi dokter sehingga Clara rajin belajar agar dapat beasiswa di sekolah. Dinda melihat ada foto di sana dan menanyakan foto itu. Ibu itu berkata kalau foto itu adalah Clara, Mila, dan Radit. Mendengar nama Radit, mereka berdua langsung menuju rumah Adela. Tapi saat itu orang tua Adela tidak ada di tempat sehingga mereka harus pergi dari rumah itu. Saat mereka akan pergi, mereka mendengar teriakan Radit dan langsung nyamperin Radit. Mereka berdua pun masuk dan betapa kagetnya mereka saat melihat Radit sedang bersama mayat Clara yang sudah diawetkan. Radit yang tidak ingin keberadaannya diganggu oleh mereka langsung memukul kepala Bu Grace sampai pingsan. Kemudian Radit akan menyerang Dinda.
Tanpa sengaja, Radit melihat wajah Dinda sangat mirip dengan Clara. Radit langsung memeluknya dan menganggap kalau Dinda adalah Clara. Tapi lambat laun Radit sadar kalau yang dipeluknya bukanlah Clara. Radit segera mencekik Dinda dan akan membunuhnya. Seketika mayat Clara bangun dan menyuruh Radit untuk melepaskan Dinda. Sumpah, ini di luar nalar, oke? Di sisi lain, ibunya Clara yang sedang bekerja melihat ada Clara di hadapannya. Tidak lama kemudian, Clara ngaleos begitu saja dan ibunya langsung mengejar Clara. Saat sedang mengejar Clara, ibunya ketabrak mobil dan langsung wasted di tempat. Singkat cerita, saat Dinda sedang di perpustakaan, Dinda menemukan jangka dan buku harian Clara dan membacanya. Di buku itu tertulis jika Clara dan Mila adalah sahabat yang sangat baik. Clara sangat senang mempunyai sahabat seperti Mila yang care dan setia kawan. Hingga suatu hari Mila mempunyai pacar yang bernama Radit. Clara sangat senang akan hal itu. Tapi tidak disangka-sangka, rupanya Radit mempunyai perasaan pada Clara dan mengungkapkannya. Clara menolaknya karena dia tidak mau mengkhianati sahabatnya sendiri. Tapi saat itu Mila melihat kejadian itu dan Mila menyangka kalau Clara ingin merebut Radit dari Mila. Mila sangat marah sampai-sampai tidak ingin bersahabat lagi dengan Clara. Hingga hari-hari menjelang ujian akhir, Clara tidak bisa fokus belajar karena Clara memikirkan masalah antara dirinya dan Mila yang salah paham. Mila akhirnya membunuh Clara menggunakan jangka di bangku depan pada malam hari. Radit yang melihat hal itu sangat syok dan marah besar kepada Mila. Radit mengatakan kalau Clara itu tidak pernah menyukai Radit. Justru Raditlah yang menyukai Clara, karena Clara tidak mau mengkhianati persahabatannya dengan Mila. Mila yang menyesal dan erak sorangan memilih untuk gantung diri di pohon dekat sekolah. Dinda bermimpi kalau dia ada di kelas sendirian. Kemudian hantu Mila datang mendekatinya sambil membawa jangka dan akan membunuhnya. Tapi aksinya itu digagalkan oleh hantunya Radit. Di rumah sakit jiwa, polisi menemukan Radit sudah gantung diri. Pengumuman kelulusan pun akhirnya tiba. Semua siswi sangat senang karena mereka semua lulus dengan nilai yang memuaskan. Di akhir film, seperti biasa, Pak Jimun yang menjaga sekolah itu sedang berkeliling mengecek sekolah. Pak Jimun bisa dibilang mempunyai sixth sense. Dia melihat hantu Adela, Nancy, dan Desti sedang duduk di bangku belakang kelas. Dan film pun berakhir. Itu tidak akan Bapak kunci sampai jam 12. Dan itulah alur cerita film Bangku Kosong. Bagaimana? Cukup mendebarkan bukan? Dinda yang parasnya mirip dengan Clara harus menuntaskan misteri bangku kosong yang menjadi momok menakutkan bagi sekolah. Karena setiap akan ujian selalu ada satu lembar jawaban yang lebih. Bukan hanya itu, bahkan teror bangku kosong bisa mengancam jiwa jika kita mengusiknya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah pergi ke sekolah pada malam hari, karena tidak ada yang belajar di sekolah pada malam hari. Ingat, saya Ede pamit undur diri. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.